al maqsuda minal aksi. Al aqas lughatan at-tahwil, merubah, membalik ya. Maka nalaziman min jihati tertib, saya baca ulang pelan-pelan, yaitu perubahan yang karena ada ya laziman, lazim itu artinya mesti terjadi, dan memang harus ada aqas itu ya. Karena segala sesuatu Allah jadikan berpasangan. Laziman itu lazim, mesti terjadi, min jihati tertib, dari sisi tertib, susunan. Yang tadinya mahmul, tadinya maudhu, begitu pada aqas dia ya dibalik. Jadi mahmul, yang tadinya mahmul berubah menjadi maudhu. La ma yattafiqu fi badil umur, tidak terjadi aqas pada sesuatu yang dia sepakat saja kebetulan sama pada sebagian perkara, ya. Wa ilam yalzam, walaupun aqas tadi tidak tetap terjadi fil qanunil kulli, pada kaidah-kaidah yang sifatnya kulliyah. Karena kaidah-kaidah sifat kulliyah dijadikan patokan. Jadi kalau di aqas dirubah, dikhawatirkan jadi bisa berubah pemahamannya. Wa kullu qadiyatin yalzam wal aqsu, dan setiap qadiyah itu tetap bagi tiap qadiyah ada aqasnya gitu. Faqsuha tahwilu tarafaiha khosotan, maka aqas dari satu qadiyah itu merubah dua sisinya, maudhu dan mahmul, khosotan khusus. Jadi itu dia yang dirubah, khusus itu. Min ghairi taghyiri kaifin wala kammin, tanpa merubah kaif. Kaifnya tidak berubah. Ijab, salam nggak berubah nggak? Wala kamin, kamnya juga nggak berubah. Kuliah, juz'iyah nggak berubah nggak? Ilal mujabatal kuliah, kecuali mujabat kuliah. Dari sini ada perubahan selain perubahan yang terjadi pada tarafaiha ya. Fatanaqisu, maka inikas mujabat kuliah mujabatan juz'iyatan, jadi mujabat juz'iyah. Di sini kita lihat berubahnya, yang tadinya kuliah jadi juz'iyah gitu. Kalau mujabahnya tetap ya, kaifnya positifnya tetap. Yang pertama positif cuma kuliah, yang kedua mujabah juz'iyah. Positif mujabah tetap, cuman juz'iyahnya berubah gitu. Tadinya kuliah jadi juz'iyah. Li'anna law aqasnaha mithla nafsiha, karena kita seandainya kita mengakas qadiyah mujabah kuliah mithla nafsiha, seumpama dirinya, artinya menjadi tidak berubah, artinya tetap seperti dirinya, tetap mujabah kuliah gitu. Lam tusaddaq, maka qadiyah tersebut tidak dibenarkan. Berarti qadiyah mujabah kuliah, karena syarat aqas itu beda sama tanaqud. Kalau tanaqud kemarin konsekuensinya sesudah terjadi tanaqud, maka salah satu dari dua qadiyah dia harus benar, yang lainnya salah gitu. Harus terjadi sidik dan kizib. Kalau yang ini benar, yang satu salah, yang satu benar, yang sebelumnya salah. Itu konsekuensi dari tanaqud. Tapi dari aqas ini dia dua-duanya benar. Makanya dibilang ma'a baqa'i sidqi wal kaifiyah wal kammi, beserta tetapnya sidik, artinya dua qadiyah tetap benar, itu dia. Itu kalau pada aqas. Qadiyah pertama yang sebelum di aqas benar. Qadiyah munakisah, qadiyah al-maqusah, artinya qadiyah yang sudah di aqas tetap benar juga gitu. Wal masudu, sehingga bisa kita baca lam tusaddaq atau lam tasduq juga bisa. Tidak benar qadiyah mujabah kuliah kalau kita aqas tanpa adanya perubahan, kita aqas mithla nafsiha, seumpama dirinya gitu. Wal masudu min hadzal fasli, sementara yang dimaksudkan dari pasal ini, pasal aqas mustawi, innama huwa, dan ada satu catatan, wa idza utliqal aqsu fal muradu bihi al aqsul mustawi,
Al-aqsul musawi sama ya. Apabila disebutkan akas secara mutlak dalam ilmu mantik, maka ini masukkan adalah akas mustawi atau al-aqsul musawi. Akas yang ya sama gitu. Ada akas musawi, ada akas naqid. Kalau akas akas musawi itu dua-duanya sama. Maudhu, mahmul. Nanti kan dirubah. Yang tadinya maudhu jadi mahmul, mahmul jadi maudhu. Tetapi tidak terjadi pertentangan antara mahmul dan maudhu tadi. Dua-duanya sama. Nah, itu namanya akas mustawi atau al-akas musawi. Kalau akas naqid sama secara perubahan, cuma di sini terjadi nanti nakid itu lawan. Sehingga akas nakid adalah jalu nakidil mahmul maudhu'an, menjadikan lawan dari mahmul jadi maudhu, nanti dirubah. Sebaliknya gitu juga, menjadikan nakid dari maudhu mahmulan, jadi nakidnya. Jadi sesudah yang dirubah nakidnya nanti. Contoh, kullu insanin hayawanun, insan maudhu, hayawan mahmul. Nanti ketika diakas secara akas nakid dikatakan kullu la hayawan la insan. Tiap-tiap sesuatu yang dia bukan hayawan, maka dia bukan manusia gitu. Nah, itu akas nakid. Kalau akas musawi tidak dirubah menjadi nakidnya, dia tetap sama. Kalau insanin hayawanun, ya insan ya tetap insan, hayawan tetap hayawan. Tidak menjadilah insan wala hayawan. Kullu insanin hayawan. Nah, cuma tadi dia akan berubah menjadi mujabah juz'iyah. Yang tadinya kullu insanin hayawanun, enggak bisa kita bilang kullu hayawanin insanun, enggak gitu. Sehingga nanti ba'dul hayawan insan. Nah, itu contoh akas mustawi atau akas musawi gitu ya. Ya, seperti itu contohnya deh. Jadi perbedaan antara akas musawi atau mustawi dan nakid ya tadi. Kalau akas mustawi itu tetap terjadi perubahan letak maudhu dan mahmul dalam dua qadiyah. Qadiyah asalnya dan qadiyah sesudah diakas. Cuma di sini tidak disebutkan nakidnya, ya sudah apa adanya saja. Kullu gitu dia. Kullu insan hayawan. Nanti akasnya ba'dul hayawan insan. Jadi ya seperti itu ya. Kalau yang nakid tinggal pakai la saja. Kullu insanin hayawan, kullu la hayawan la insan. Kita lanjut ya, tapi kemarin kita udah baca.
Wal masudu min hadzal fasli, yang dimaksudkan dengan pasal ini innama huwa, hanya saja dia maka laziman, aqas yang dia tetap terjadi ala jihati sidqi, atas jalan benar. Artinya ketika terjadi aqas maka dia qadhi yang pertama benar, yang kedua juga benar. Makanya ketika al-mujabah kulliyah kita tidak boleh mengaqasnya sama-sama, artinya tanpa perubahan. Artinya tetap mujabah kuliah itu nanti ada yang benar ada yang salah gitu. Sehingga ketika kita bilang kullu hayawanin kullu insan hayawan, setiap insan adalah hewan, itu nggak boleh kita akas dengan mujabah kuliah juga. Nggak bisa kita bilang kullu hayawanin insanun, ini salah, setiap hewan adalah manusia, salah. Nah yang benar adalah yang tadinya kuliah dirubah menjadi juz'iyah, yang tadinya kullu berubah jadi ba'du, sehingga akas dari kullu insanin hayawanun ba'dul hayawan insan gitu. Ini akan menjadi nikmat kalau ya latihan aja sendiri nanti ya, dipikirkan nih. Jadi kalau di akas seperti ini dia tetap benar atau dia satu jadi benar satu salah atau dua-duanya benar. Ketika terjadi loh ini yang satu benar yang satu salah, berarti akasnya salah. Artinya kita proses akas salah jadinya. Harusnya sampai pada kesimpulan ketika terjadi akas, baik qadiyah yang asal atau qadiyah yang sudah diakas itu dua-duanya benar gitu. Atau qulu kamu katakan fi aksi kullu insanin hayawan ba'dul lain insan walau aqastaha misla nafsiha, seandainya kamu mengakas qadiyah kullu insan hayawan misla nafsiha seumpama dirinya, artinya kuliahnya tidak dirubah menjadi juz'iyah, dia tetap kuliah. Fakulta kamu katakan kullu hayawanin insanun lam tasduq, maka qadiyah di sini nggak benar, salah dia. Summa innal aqsa, itu kemarin dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa innal aqsa lazimun li kulli qadiyatin tabi'atin at-tarbiyati illa allati tajtami'u fiha al-husatani wa huma as-salibatu wal juz'iyatu kalaisa ba'dul hayawani insani fala yusaddaq aqsuha wa talhaqu biha al-muhmalatu as-salibatu li'annaha fi quwwatihi haqiqat fiha kama madha was-salibatul kulliyatu al-aqisu sadiqatan Ibla nafsaha kala syai'un minal insani bihajari wala syai'un minal hajari biinsanin wal mujibatul kulliyatu tanqisu sadiqatan mujibatan rizqiyatan kama taqaddama. Ya, nanti ya, saya pelan-pelan lagi. Itu mau kita baca apa itu? Kullu la hayawanun wala insan, karena kita niatkan lainnya bukan ala fil jinsi. Kalau mau diniatkan ala fil jinsi ya silakan saja. Kullu la hayawana wala insana, tidak satupun seluruh la hayawan, tidak satupun jenisnya yang hewan itu adalah la insan, bukan satupun jenisnya manusia. Kita lanjut. Sumainal aqsa lazimun, kemudian sesungguhnya akas lazimun itu tetap, artinya bisa terjadi, nggak bisa dihindari, tetap ya. Likulli qadiyatin, bagi tiap-tiap qadiyah tabi'iyati tertib, yang sifatnya susunana alami gitu. Illallati tajtami'u fiyal khissatani, kecuali qadiyah yang kumpul padanya dua yang khissa. Ada istilah dua khissa, dua hal yang dipandang hina. Wa huma, dua hal yang hissa tadi, as-salibatu wal juz'iyah, salibah juz'iyah. Ya, salibah juz'iyah. Salibah hina, juz'iyah hina. Berarti yang mulia adalah al-mujabah, positif. Positif kan mulia. Plus lebih mulia daripada minus.
Wal juz'iyah dia juga sama, hina berarti yang mulia ya al-kulliyah, keseluruhan. Kalaisa ba'dul hayawani insanan, seperti lafaz laisa ba'dul hayawan insanan. Di sini kan kumpul dua hina, laisa saliba ba'du juz'iyah fala yasduku aksuha, maka tidak benar akasnya, enggak benar. Kalau mau diakas nggak bisa, nggak benar. Seperti kalau mau diakas laisa ba'dul insan hayawanan, bukanlah sebagian manusia hewan, nggak bisa dong, manusia itu hewan gitu ya. Wa tulhaqu biha, dan disamakan biha dengannya, ya dengan dua hal yang ini tadi, salibah juz'iyah, al muhmalatus salibah, muhmalah salibah, li ana fi quwatiha, karena al muhmalah itu fi quwatiha pada quwatil juz'iyah. Nah, muhmalah yang di sana tidak ada sur, apakah menunjukkan keseluruhan atau sebagian? Karena tidak ada sur kulli atau sur juz'i, sehingga dia muhmalah. Nah, muhmalah itu fi quwatiha fi quwatil juz'iyah gitu. Taqiqan fiha kama madha, karena mentakik fiha padanya, pada masalah qadiyah muhmalah, kama madha sebagaimana telah lalu penjelasannya gitu ya. Artinya pendapat yang takik bahwa qadiyah muhmalah itu fi quwatil juz'iyah. Wasalibatul kulliyah, dan salibah kulliyah tanakisu shadiqatan. Kalau kita lihat ini shadiqatan berarti tadi di atas lam tasduq, itu lebih tepat bacanya. Shadiqatan mithla nafsiha, salibah kulliyah dia bisa terakas, terbalik, keadaannya benar, dia keadaannya seperti dirinya, artinya salibah kulliyah juga. Kala syai'a minal insani bihajar, seperti tidak ada satupun manusia itu bentuknya batu, berupa batu, jenisnya batu, bukan kan ya. Wala syai'a minal hajar bi insanin, nah ini akasnya nih, la syai'a minal hajar bi insanin. Qadiyah pertama sebelum diakas, la syai'a minal insan bihajarin. Qadiyah kedua sesudah diakas, dan ini salibah kulliyah ya. Kalau salibah kan dia hina, tapi kulliyah mulia gitu. Yang nggak bisa diakas ada itu salibah juz'iyah atau qadiyah muhmalah. Li anal qadiyatal muhmalah fi quwatil juz'iyah wala syai'a minal hajar bi insanin. Sama ini dia, qadiyah salibah kulliyah. Wal mujabatul kulliyah mujabah kulliyah tan aqisu shadiqatan, dia bisa menjadi akas, keadaannya tetap benar, dan dia akasnya adalah mujabatan juz'iyah, mujabah juz'iyah. Tadi udah dia mujabah juz'iyah. Kama taqaddama, sebagaimana telah lalu penjelasannya. Kullu insan hayawanun, jadi akasnya ba'dul hayawan insan. Wal mujabatul juz'iyah, dan mujabah juz'iyah tan aqisu shadiqatan mithla nafsi aidan, berarti ba'dul hayawan insan, akasnya adalah ba'dul insan hayawan, dua-duanya tetap benar tuh. Wal mujabatul muhmalah, dan mujabah muhmalah kal juz'iyatil mujabah, seperti juz'iyah mujabah, tan aqisu, dia bisa menjadi akas mithla nafsiyah, sumpama dirinya. Kal insan katibun, al insan katibun itu kan qadiyah muhmalah, karena pada lafaz kata al insan dia tidak ada surnya, tidak ada sur yang menunjukkan kullun atau ba'dun, maka akasnya adalah wal katibu insanun. Wa'lam, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anna al-aksara yaqulu khilaful qadayat dzati tartib tabi'i wa ilayhi yushratu bi qawlina wal aqsu fi murattabin bi tab'i ihtirazan min al-mufassalati fa inna tahwila tarafaiha laysa aksan li'anna kulla min tarafaiha salihun li yakuna muqaddaman wa thaniyan wa la yatahayyanu tartibuha illa bil wad'i bi khilafil hamliyati wal muttasilati fa inna tartibaha tabi'iyyun wa in akasa tarafaha fa hiya murattabatun bil quwwati
Wahturiza bin Mustawi min aksil nakibi. Ya ada. Wa alam dzalika manal aqsala yakunu illa fil qadaya dzati tartibi tabi'i. Yang namanya aqas itu tidak bisa terjadi kecuali pada qadiyah dzati tartibi tabi'i. Qadiyah yang memiliki susunan secara alami. Secara alami itu. Qadiyah hamli kan secara alami. Muhammadun maridun, al insanu hayawanun. Mana Muhammadun maridun secara alami Muhammad kita jadikan maudhu, marid jadi mahmul, dan maridun kita jadikan sifat yang kita tetapkan dan kita terapkan pada Muhammad itu tabiat. Muhammad itu sakit dan alaminya memang begitu, jadi nggak bisa dong, misalkan nggak bisa dibalik karena dia sistemnya Muhammad mausuf min haitsul makna marad, sakit dia sifat min haitsul makna. Jadi yang namanya mausuf dia ditempeli oleh sifat, sifat dia melekat pada mausuf. Itu kan tabiatnya begitu alaminya. Wa ilal isyaratu bi qaulina, dan kepadanya kepada la yakunul asal ila fil qadiyah dzati talbi, isyarat dengan ucapan kami wal aqsu fi murattabin bitabai. Aqsu fi murattabin bitabai. Aqas itu terjadi pada susunan yang dia tersusun secara tabiat. Ihtirazan minal munfasilati. Ihtiraz untuk menghindari daripada al munfasilat gitu ya. Qadaya al munfasilat. Qadiyah munfasilah. Fa inna ta'wila tarafaiha laisa aqsan, karena sesungguhnya merubah dua torob dari qadiyah munfasilah. Kalau dua torob pada qadiyah hamliyah maudhu mahmul, maka dua torob pada qadiyah munfasilah muqaddam tali. Kalau dalam nahwu itu syarat jawab syarat gitu. Laisa aqsan, dia bukan aqas. Kenapa? Li'anna kullan min tarafaiha, karena tiap-tiap dari dua torob dari qadiyah munfasilah salihun li ayyakuna muqaddaman wa talian, itu layak, artinya memenuhi syarat untuk menjadi muqaddam dan tali. Iya, untuk menjadi muqaddam dan tali. Karena pada qadiyah munfasilah yang namanya muqaddam dan tali, syarat dan jawab syarat, itu ketika kita rubah, ya tetap saja dari dua torob tadi, muqaddam dan tali tadi pada qadiyah munfasilah, dia bisa menjadi muqaddam dan tali. Artinya ketika kita rubah, kita akas maksudnya gitu ya, itu nanti malah dengan sendirinya dia jadi aslinya jadi muqaddam, dia tetap asli muqaddam, dia tali. Ya pokoknya yang mana duluan muqaddam, yang belakangan tali. Beda dengan qadiyah hamliyah tadi, dia tetap ketahuan ketika awalnya diketahui muqaddam, dia sebagai maudhu mahmul, nanti begitu di akas ketahuan, oh ini tadinya dia maudhu nih, sekarang jadi mahmul, kemudian tadinya mahmul jadi maudhu, tetap ketahuan. Kalau pada qadiyah munfasilah muqaddam dan tali begitu dirubah juga, ya dia tetap pada prinsipnya sah untuk menjadi muqaddam dan tali. Dua torobnya tadi menjadi muqaddam dan tali. Makanya dalam nahwu itu ada istilah apa ya? Setiap jawab syarat boleh menjadi fi'il syarat, gitu ya. Pada prinsip dasarnya gitu. Majaza ayyakuna jawaban, jaza ayyakuna syarton, gitu. Kecuali pada beberapa susunan yang dia tidak bisa menjadi yang jawab syarat, tidak bisa menjadi fi'il syarat. Ada beberapa kondisi. Di antaranya misalkan jawab syaratnya berupa jumlah fi'liyah. Contoh, kullama jaa Muhammadun, setiap kali Muhammad datang, kemudian kita bikin dia menjadi jumlah jawabnya berupa jumlah ismiyah,
Kita bilang Aisyatu farihatun, Aisyah bergembira. Nah di sini Aisyatu farihatun dia menjadi jawab syarat. Dan ketika dia dipaksakan untuk jadi fi'il syarat nggak bisa, karena dia berupa jumlah ismiyah. Ketika dia tidak bisa dipaksakan menjadi syarat karena di jumlah ismiyah, maka ahli-ahli nahu wajib memakaikan fa pada jawab syarat yang dia seandainya dijadikan syarat tidak sah, karena katakanlah dia berupa jumlah ismiyah, sehingga susunan yang benar kullama atau idza jaa atau in jaa Muhammadun fa aisyatu farihatun gitu ya. Fala yata'ayanu tartiba ila bil wad'i, maka tidaklah tertentu tartibuha menyusunnya al-munfasilat ila bil wad'i kecuali wadha. Berarti ada tabiat, ada wadha. Kalau tabiat itu secara alami ya. Kalau wadha itu ya tergantung kita meletakkannya. Kita meletakkan dia jadi muqaddam, jadi tali ya tali. Idza kanati syamsu tari'atan fan-naharu mawjud, kan muqaddam tali dia. Bihila fil hamliyah wal muttasilah. Apaan? Nih yang bil wad itu qadiyah munfasilah, bukan muttasilah, bukan. Bi khilafil hamliyah wal muttasilah, lain halnya dengan qadiyah hamliyah maudhu ma'mul wal muttasilah muttasilah, artinya qadiyah syartiyah muttasilah yang dua torofnya sama muqaddam tali, cuma kalau hamliyah dan muttasilah fa inna tartibaha, maka sesungguhnya susunannya tabiun secara tabiat gitu. Berarti tadi kita tukar contoh qadiyah syartiyah munfasilah begini saja. Imma yakuna hadzal adad zaujan au fardan. Hadzal adad ini bilangan, imma yakuna zaujan, bisa jadi dia genap, wa imma yakuna fardan ganjil. Nah di sini qadiyah syartiyah munfasilah antara genap dan ganjil dalam satu bilangan, dia tidak boleh kumpul dua-duanya dalam satu bilangan, dan dia tidak boleh terangkat dua-duanya dari satu bilangan, tapi salah satunya harus ada. Al-adad imma yakuna zaujan aw fardan. Nah, ini contoh dari qadiyah munfasilah. Nah itu mah dia susunan secara wadha. Dia terserah kita mau jadikan muqaddam yang mana, tali yang mana. Kalau muqaddam berarti duluan, tali belakangan. Ketika kita niat menjadikan ganjil itu muqaddam, sementara genap itu tali, kita akan bilang al-adad imma yakuna fardan wa imma yakuna zaujan. Ketika kita bilang ketika kita niat menjadikan genap jadi muqaddam, ganjil jadi tali, kita akan bilang al-adad imma yakuna zaujan au fardan. Jadi secara wadha, bukan secara tabiat alami gitu. Itu qadiyah syartiyah munfasilah. Berbeda dengan qadiyah hamliyah muttasilah. Dia tertibnya tabi'i secara tabiat. Muhammadun maridun, Muhammad itu sakit, itu jelas tabiat, dimana kita ingin memberitakan Muhammad itu sakit, sehingga secara mana kita jadikan Muhammad mausuf, kemudian marid dijadikan sifat. Makanya dalam nahwu dikenal al-khobar sifatun lil mubtada fil makna. Khobar adalah sifat bagi mubtada secara makna. Nah itu berarti tabi'i secara tabiat. Mausuf dan sifat jelas ya. Mausuf dan sifat jelas posisinya. Nah begitu juga qadiyah muttasilah. Qadiyah muttasilah tadi dia idza kanati syamsu tali'atan fan-naharu mawjud. Apabila matahari terbit maka siang ada. Ini juga itisol, ini juga tabiat, secara tabiat alam memang begitu. Ketika matahari terbit ya sudah muncul siang. Fa inna tartiba tabi'un wa in akasa tarafaha, dan jika in ikas tarafaha dua taraf ya hamliyah muttasilah fa ya murattabatun bil wad'i bil quwwah, maka dia tersusun secara potensial. Ada bil fi'li, ada bil quwwah. Kalau bil quwwah secara potensial, kalau bil fi'li secara praktis gitu ya. Kembali ke apa itu munculnya natijah. Ada natijah yang dia muncul
bil quwah, ada natijah yang muncul dari sebuah kias yang ada bil fi'li. Kalau hamliyah mutasilah berarti bil quwah gitu ya. Ada lagi bil fi'li. Kalau bil fi'li itu sudah apa? Bil fi'li dia secara praktis sudah ada di situ. Kayak itu ya. Al-alam mutaghayyir, kullu mutaghayyir hadis, al-alam hadis. Dia bil quwah secara potensi, karena kita potensinya karena kita apa? Mengambil meretelin had ini kemudian dijadikan natijah. Kalau pada qadiyah syartiyah dia bil fi'li karena sudah ada gitu. Wa turiza bil mustawi, dan dihindarkan, dikecualikan dengan kata-kata mustawi, al-aqsul mustawi min aqsin naqid, daripada aqsin naqid. Sudah tadi kita jelaskan. Babun fil qiyasi, ini satu bab penjelasan masalah qiyas. Udah tinggal apa, rajin-rajin latihan aja mumpung masih muda ya, karena belum terlalu banyak dipikirkan. Kalau udah banyak dipikirin nanti latihan muncul tuh tok aja tuh ya permasalahan yang belum selesai. Lama faragha minal kalam ala ma yata'allaq bima badi tasdiqat syara'a wallahu a'lam bishawab. Subhanallah bihamdi, subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, alhamdulillahi rabbil alamin.